2 tahun lalu, Warriors adalah tim terburuk di NBA yang hanya menang 15 kali dari total 65 kali bertanding. Dan yang lebih menyakitkan adalah hal ini terjadi tepat setelah Kevin Durant pergi. Fans Warriors bahkan yang bukan pun sangat menyayangkan hal ini dan percaya bahwa 2 kali juaranya Warriors pada 2017 dan 2018 hanya karena kedatangan Kevin Durant saja. But here we are, friends. Dalam 2 tahun, Warriors kembali ke final dan menjadi juara NBA lagi. Kali ini tanpa Kevin Durant. Jadi memang ternyata Warriors tak butuh atau mungkin tak pernah butuh Kevin Durant. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Musim 2021-2022 pun telah usai. Warriors menjadi juara setelah mengalahkan Celtics 4-2 dan Stephen Curry akhirnya mendapatkan gelar MVP Finals pertamanya. Dalam hal ini juga, pepatah defense wins championships pun terpatahkan. Di mana kali ini Celtics yang datang dengan defense yang lebih baik dari Warriors justru keok dengan offense Warriors. Dan bagi Stephen Curry, Iguodala, Draymond Green, dan Klay Thompson, ini adalah gelar juara keempat mereka. Namun mari kita balik ke awal dinasti ini dimulai, serta membahas apa yang menjadi judul dari video ini. Ketika Kevin Durant masuk pada 2016 ke Warriors, di titik itu, Warriors baru saja dikalahkan Cavaliers di Game 7. Pada final NBA 2016, roster kedua tim sama-sama sehat, dan ketika Cavaliers menang, maka orang-orang menyimpulkan bahwa sebenarnya Warriors sebenarnya selalu di bawah Cavaliers. Juara mereka pada 2015 hanyalah karena Irving dan Love cedera dan tidak bermain sama sekali di NBA Finals 2015. Itu pun mereka masih sempat kalah 2 kali hanya karena LeBron sendirian. Dan ketika Kevin Durant datang, Warriors langsung jauh di atas awan dan tidak ada satu tim pun yang bisa mengalahkannya, bahkan Cavaliers. Terbukti pada 2017, selama rangkaian perjalanan Warriors penuh dari awal ronde pertama hingga menjadi juara, mereka selalu mensweep lawan-lawannya dan hanya kalah sekali saja di final, lalu menjadi juara. Pada 2018, mereka juga mensweep Cavaliers 4-0. Kevin Durant juga menyabet semua gelar Finals MVP. Warriors pun kembali ke final NBA 2019 lagi. Namun karena Kevin Durant terkena cedera Achilles di final, tim ini pun kalah dari Raptors. Kevin Durant pun mulai bosan karena ia dikatakan lembek dan memenangkan juara dengan cara yang instan, yaitu dengan cara bergabung ke tim yang sudah hebat. Lalu ketika Kevin Durant bertengkar dengan Draymond Green dan akhirnya pergi ke Nets, Warriors langsung jatuh tepat di musim berikutnya dan menjadi tim terburuk di NBA. Musim setelahnya lagi, tim ini masih saja tidak masuk playoff pada 2021, setelah menelan 2 kekalahan pahit di play-in turnamen. Semua orang pun percaya bahwa dinasti Warriors sudah berakhir. Dan itu semua terjadi karena hoki dan datangnya Kevin Durant. Namun setelah mereka juara barusan ini, justru pemain-pemain Warriors menang juara lebih dahulu daripada Kevin Durant di tim lain. Gue akan paparkan alasan sebenarnya kenapa Warriors tak butuh Kevin Durant. Memang datangnya Durant pada 2016 jauh meningkatkan level Warriors, namun membuat semua orang lupa ke pemain-pemain Warriors lain yang sebenarnya sudah hebat. Memang Kevin Durant bisa saja dinobatkan sebagai 10 pemain terbaik NBA dalam sejarah. Mungkin kalian lupa bahwa ketika Durant datang, Warriors sudah menjadi tim dengan rekor menang kalah regular season terbaik dalam sejarah NBA, yaitu 73-9. Klay, Curry, serta Green sama-sama menjadi NBA All-Star pada 2016, sebelum Kevin Durant masuk. Belum lagi juga ada Finals MVP Andre Iguodala. Namun saat itu, Warriors baru saja 1 kali menjadi juara, dan masih belum bisa dibilang menjadi sebuah dinasti. Curry memang telah menjadi back-to-back MVP NBA, namun Curry saat itu baru mulai menanjak ke puncak popularitasnya. Sedangkan Durant ketika masuk Warriors sudah menjadi nama terkenal di NBA jauh sejak dulu. 2 musim belakangan ini tentu Warriors mengalami musim yang benar-benar buruk. Pada musim 2019-2020, Curry dan Green hanya bermain sedikit sekali dan akhirnya menepi hingga akhir musim. Klay bahkan tidak bermain sama sekali. Jordan Poole juga masih struggling di musim rookie-nya itu. Jadi wajar saja mereka menjadi tim terburuk di liga. Musim 2020-2021, Curry dan Green kembali. Namun hal itu tidak cukup membawa mereka ke playoff. Hal ini membuktikan seberapa pentingnya Klay Thompson bagi tim ini juga.
Lalu juara kali ini juga semakin membuktikan betapa pintarnya GM serta manajemen dari Warriors. Ketika Kevin Durant pergi, ia di-trade ke Nets dan Warriors mendapatkan D'Angelo Russell. Lalu D'Angelo Russell minta pindah ke Timberwolves karena ia merasa akan cocok bermain bersama sahabatnya Karl Towns di sana. Sehingga Wolves men-trade Wiggins dengan Russell. Di Warriors, Wiggins berhasil menemukan gaya permainan yang cocok dengannya, menjadi starting five All-Star dan berperan penting membawa Warriors juara di musim ini. Mungkin kalau Curry tidak menjadi Finals MVP, gue yakin 100% Wiggins yang bakal jadi Finals MVP, karena ia banyak sekali step up di game-game penting selama di playoff ini, terutama dari sisi defense. Dan dengan performa hebatnya di playoff kali ini, Wiggins juga membungkam mulut haters yang mengatakan ia tidak layak masuk All-Star karena statistik umumnya yang tidak terlalu hebat. Namun basket tidak hanya diukur dari statistik umum. Banyak faktor-faktor lain seperti defense, pergerakan off-ball, kemampuan screen yang dimiliki Wiggins yang justru menjadi faktor utama Warriors bisa sukses di musim ini. Jadi secara tidak langsung, kepergian Durant dari Warriors justru yang menjadi faktor Warriors menjadi juara. Karena Warriors mendapatkan Wiggins. Bahkan ada yang bilang bahwa keputusan Warriors mendapatkan Wiggins ini adalah keputusan terbaik dalam sejarah Warriors. Kita bahas sedikit tentang James Wiseman. Setelah Warriors jatuh menjadi tim terburuk di liga, musim berikutnya mereka langsung mendapatkan urutan pick nomor 2 dan mendapatkan James Wiseman. Bila saja ada orang yang berkata saat itu juga, dalam 2 tahun ke depan, tim ini akan kembali menjadi juara lagi. Pasti orang-orang berpikir bahwa pasti Wiseman akan menjadi faktor penting di tim itu ketika mereka juara. Warriors juga memang sangat kurang di posisi center saat itu. Namun Wiseman ternyata rentan sekali terkena cedera dan bahkan musim ini tidak berkontribusi sama sekali dalam membawa Warriors juara. Namun hal itu tidak membuat Warriors menyerah. Meskipun mereka kehilangan Wiseman yang mungkin bisa menjadi center yang hebat karena ia urutan pick nomor 2, mereka justru memberi kesempatan center cadangan mereka untuk naik ke starting five dan tidak memilih mendapatkan center dari tim lain. Hal ini membuktikan bahwa apapun kesulitan serta kekurangan yang dialami oleh Warriors, mereka selalu menemukan cara dan solusi untuk hal tersebut. Mendapatkan center dari tim lain mungkin justru akan beresiko memperburuk tim, karena tentu butuh waktu untuk penyesuaian, belum lagi bila ia tidak cocok dengan budaya di Warriors dan lain-lain. Warriors tidak takut untuk mencari pemain-pemain yang undrafted, memberi kesempatan kepada pemain-pemain mereka yang performanya buruk di awal, dan hasilnya seperti Jordan Poole, Kevin Looney, Jonathan Kuminga, dan Gary Payton II adalah salah satu hal yang mereka dapatkan akibat hal itu. Dari 4 pemain ini, hanya Jonathan Kuminga yang didraft di top 10 pick. 3 pemain lainnya adalah pemain yang didraft di urutan akhir pick ronde pertama, bahkan ada yang undrafted. Jadi pertanyaannya, apakah Kevin Durant menjadi faktor penting pada 2 juara mereka pada 2017 dan 2018? Jawabannya ya, tentu. Tapi apakah itu sepenuhnya karena Kevin Durant? Jawabannya tidak. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.